Ya, kita balik lagi ya di pembelajaran matematika, ya kan? Kita kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai cara menyajikan data dalam sebuah tabel, ya kan? Sekarang kita akan belajar mengenai cara menyajikan data menggunakan grafik. Aduh Pak, susah. Santai aja lah, karena menyajikan data menggunakan grafik tidaklah serumit yang kalian kira. Mungkin namanya aja yang menyajikan data menggunakan grafik. Tapi sebenarnya hal itu tidak akan serumit ketika seperti Pak Theo ini kehilangan file yang belum di-save. Gitu ya. Nah, pertama-tama yang perlu diperhatikan kita akan balik lagi ke pelajaran-pelajaran sebelumnya yang pernah dibahas, yaitu ada dua sumbu utama yang harus dibuat terlebih dahulu. Itu sudah diberi kotak ya, ada kotak warna hijau dan kotak warna merah. Perlu diingat-ingat, kotak warna hijau dinamakan dengan sumbu X dan kotak warna merah dinamakan dengan sumbu Y. Dan sumbu X itu melambangkan apa? Kelompoknya, dan sumbu Y itu melambangkan frekuensi, bisa dibolak-balik sesuai dengan kebutuhan. Jadi ingat-ingat, itu adalah hal yang perlu diketahui terlebih dahulu dari membuat atau menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, terus bagaimana sih cara membuatnya? Kita kan sudah bisa cara membaca grafik tersebut, tapi terus membuatnya bagaimana ya kan? Simpel sih membuatnya, ada 5 langkah. Ya kan, caranya ini kita lihat. Yang pertama, satu, buat judulnya dulu. Jadi dari tabel yang kamu ketahui, kamu buat judulnya dulu. Bukan dibuat sih, lebih tepatnya lihat judulnya dari tabel. Ya kan, kalau sudah ketemu tulis. Ya, setelah itu adalah buat dulu sumbunya, sumbu X dan Y. Itu harus. Terus adalah tentukan kelompok atau frekuensi yang hendak dimasukkan ke dalam grafik. Nah, ini nanti kita bahas secara detail, tapi yang pertama adalah tentukan kelompok dulu. Jadi kamu tulis kelompoknya sesuai kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya di bagian sumbu X itu biasanya. Atau kalau kamu mau nulis di bagian sumbu Y juga tidak apa-apa, ya. Nah, selanjutnya adalah temukan titik temu antara kelompok dan frekuensi, dan selanjutnya berikan penanda sesuai yang diminta. Ini berikan penanda yang dimaksud di sini adalah bisa titik, bisa garis, bisa juga apa namanya bar itu ya, atau bentuk batang itu. Nah, kita lihat yang pertama. Kita lihat pertama-tama adalah di sini ada tabel. Dari tabel data ini kita bisa melihat bahwa pertama-tama langkahnya tadi apa? Tentukan judul. Kamu lihat dulu judulnya, di situ adalah data peralatan tulis kelas 5A. Itu judulnya. Kemudian kelompoknya ada penggaris, spidol, busur, penghapus dan ballpoint. Frekuensinya itu ya 25133. Nah, pertama-tama adalah kita buat dulu nih apa istilahnya? Sumbu X dan sumbu Y-nya, dua garis dulu. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Nah, di situ kita bisa, kemudian langkah yang pertama adalah data peralatan tulis kelas 5A. Seperti tadi ya di slide sebelumnya, yaitu data peralatan tulis kelas 5. Jadi kamu tulis saja, itu namanya membuat judul tabel, judul data, maaf. Selanjutnya adalah tentukan kelompok dan frekuensinya. Kelompoknya tadi ada apa? Penggaris, busur, dan lain-lain. Ya kamu tulis di bagian bawah. Nah itu ada ya. Ada penggaris, ada spidol, ada busur, ada penghapus, ada ballpoint. Kamu tulis satu-satu ya. Kemudian, nah ini selanjutnya adalah menentukan frekuensi. Menentukan frekuensi, kamu cek kembali data yang sudah disediakan, yang paling tinggi berapa. Misalnya yang paling tinggi 6 ya kamu tulis 1 sampai 6 gitu ya. Atau yang paling tinggi Pak ada 70 ya, berarti kamu tulis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 bebas. Atau kamu tulis 1, 2, 3, 4 kalau kamu mau juga tidak apa-apa, itu bebas kalian. Tapi yang pasti adalah lihat dulu data terbesarnya. Kalau sudah, frekuensi terbesarnya itu kamu jadikan sebagai sumbu Y. Tadi di data peralatan tulis kelas 5A, frekuensi terbesarnya adalah 5, berarti bisa dibuat antara 5 atau 6. Nah, ini Pak Tio di sini buat menjadi 6. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah
tentukan titik temu dari kelompok dan frekuensi. Kita lihat yang penggaris dulu. Penggaris kita beri garis. Nah, ini kamu buat di buku catatan kalian atau buku PS atau buku tugas kalian bebas. Itu kamu jangan buat garis tebal tapi cuma garis bantu kecil tipis saja. Supaya memudahkan kalian ya kan. Kemudian ingat-ingat penggaris ada berapa? Kita cek di sini penggaris ada 2. Nah, kamu kemudian buat garis horizontal di angka 2. Nah, seperti ini. Dan di situ titik temunya akan diberi tanda. Yang pertama kalau mungkin paling gampang diberi tanda titik ya. Nah, seperti itu. Simpel kan? Jadi kamu ketemukan titik temunya terus kamu beri itu. Setelah itu garisnya dihilangkan. Jadi cuma tanda titik doang, nggak ada tanda tambahnya seperti itu. Kemudian yang kedua spidol. Kamu beri garis lah ke spidolnya itu. Kemudian cek berapa ada berapa. Spidolnya ada 5 ya, berarti taruh garisnya di angka 5. Nah, setelah mengetahui seperti itu kan udah ketemu tuh, ada tanda temunya itu garisnya ya. Ya udah silakan diberi tanda titik. Simpel kan? Nah, kalau sudah lanjut busur ada 1 ya berarti kamu busurnya di situ, angka satunya di situ. Kemudian ada penghapus di angka 3 dan ballpoint di angka 3 juga. Simpel kan? Itu adalah cara untuk membuat tabel grafik. Jadi diingat-ingat ya. Pertama-tama adalah tulis dulu judulnya, kemudian garis itu sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya ditulis sesuai per kelompok karena di sini kelompoknya adalah penggaris, spidol, busur, penghapus dan ballpoint ya silahkan kamu buat penggaris, spidol, busur, penghapus dan ballpoint. Kemudian untuk frekuensi yang ditulis adalah cari frekuensi yang paling besar. Kalau sudah cari frekuensi yang paling besar, buatlah sampai sejumlah frekuensi yang terbesar itu atau frekuensi terbesar tambahi 1. Seperti ini tadi kan frekuensi terbesarnya kan 5. Berarti tinggal ditambah 1 menjadi 6 atau kamu mau tulis 5 saja itu juga tidak apa-apa, bebas ya. Nah, terus bagaimana dengan tabel yang mengharuskan kalian untuk membuat data, menyajikan suatu data dengan menggunakan batang, diagram batang. Caranya simpel sih sama seperti tadi. Kita lihat ya di sini kamu tulis judulnya, sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Karena ini Pak Tio ambil dari tabel yang tadi aja ya biar simpel. Nah, di situ sudah ada penggaris dan sebagainya dan sebagainya. Pertama-tama yang dicek adalah penggaris. Nah, ini nggak usah seperti tadi, nggak usah seperti apa istilahnya membuat tabel data yang menggunakan titik itu ya. Kita cek aja penggaris kemudian langsung cek frekuensinya. Di situ frekuensinya berapa? 2. Ya udah beri garis. Simpel kan? Nah, di angka 2 ini kemudian kamu arsir buat kotak di atas kata penggaris, di atas kelompok penggaris seperti ini. Nah, seperti itu, penuh juga nggak apa-apa. Jadi dibuat full. Ya, di situ sudah kelihatan penggaris maksimalnya adalah di angka 2 tadi karena memang frekuensinya ada 2 penggaris itu. Kalau sudah garis pembantunya tadi dihilangkan. Jadi seperti ini, ya. Kemudian lanjut di spidol sama. Spidol berapa tadi? Kita cek di sini spidol ada 5 ya. Berarti kamu kasih garis di angka 5, kemudian kamu arsir. Ya. Ini Pak Tio menggunakan warna yang berbeda. Kalau warnanya sama gimana nggak apa-apa. Yang penting tempatnya dan juga frekuensinya sama. Sesuai dengan tabel. Ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah busur. Nah, busurnya ada berapa? 1 ya. Berarti kamu arsir sesuai dengan angka satunya itu. Nah, gitu ya. Kemudian untuk penghapus, penghapus ada berapa? 3, ya udah, berarti seperti itu. Kemudian untuk ballpoint, ballpoint ada berapa itu? Ada 3 ya, berarti diberi arsiran sesuai dengan angka 3. Seperti itu ya kira-kira untuk membuat membuat grafik berdasarkan suatu data dalam bentuk tabel. Nah, perlu kalian ketahui di sini kalau misalnya kamu mau membuat diagram batang yang berbentuk batang itu tidak harus full seperti ini. Tapi juga bisa seperti ini doang. Pak, saya males Pak mengarsir terlalu banyak. Ya udah buat seperti itu aja. Yang penting adalah kamu membuat ke batangnya itu sesuai dengan frekuensi yang ada. Itu ya.
Kalau memang kamu sudah mengerti, silahkan kamu kerjakan tugas yang diberikan. Kalau tidak mengerti, silahkan ulang lagi video ini. Kalau memang masih belum mengerti lagi, ya udahlah tanya kepada Bapak Ibu guru kalian ya. Budayakan bertanya jika tidak mengerti karena malu bertanya sesat di jalan. Nah, itulah materi kita hari ini tentang menyajikan data menggunakan grafik. Ingat jika kamu masih belum mengerti silakan diulangi lagi video ini, dicek mana yang masih belum mengerti. Kalau sudah mengerti silakan kerjakan tugas yang ada. Kalau memang sudah menyimak berkali-kali tapi masih belum bisa mengerti silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke? Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.